Assalamualaikum teman-teman cerita untung, yang rajin menabung biar nggak buntung dan selalu untung. Yuk kita nonton cerita untung mumpung sedang berlangsung dan masih bersambung. Ayo, ada yang masih ingat gak sama artis sekaligus presenter di era 90-an yang namanya juga panjang banget, yang terkenal dengan jargon aduh pusing, Peggy Melati Sukma. Nah, dikenal dari sinetron Gerhana, kali ini cerita untung kedatangan beliau nih teman-teman, dan akan berbagi cerita perjalanan karir sampai perjalanan hijrah beliau. Masya Allah, wanita yang dikenal pernah menjadi pembalap dan lulusan terbaik sekolah pembuatan Hummer ini akan membagi kisahnya dalam menjemput hidayah, dan kabarnya saat ini beliau sudah berdakwah ke 21 benua. Masya Allah, penasaran bagaimana beliau bisa melawan rasa sakitnya dan seperti apa perjalanan hijrah beliau? Yuk kita sama-sama buka bareng cerita Peggy Melati Sukma. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, dan jika video kali ini bermanfaat jangan lupa di-share juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di Bukber Untung. Ya. Dan tamu kita tentunya juga teman-teman adalah seseorang yang menginspirasi setiap episodenya kita akan berikan kepada teman-teman semuanya. Nah, kali ini, waduh, ini luar biasa ya, karena kalau sepak terjang di dunia keartisan itu udah di atas. Aduh, Masya Allah, sebelum ya. Kita udah ada duluan gitu ya di pertelevisian Indonesia. Benar. Ya. Dan beliau juga udah terjun di dunia entertainment ini semenjak umur 15 tahun. Benar. Itu aku lagi ngapain ya? 15 tahun itu. Iya, jadi terasa memang sudah tua ya. Langsung kita ketemu dengan Teh Peggy Melati Sukma. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang akhirnya main ke tempat Ari sama Feni. Alhamdulillah, kita yang beruntung Pipi banget. ya? Mimi Pipi. Kita yang beruntung Teh didatengin, Masya Allah. Dan membawa keberkahan. Ini yang menarik tentunya juga teman-teman nih, mungkin kita bahas dari Teh Peggy namanya kemudian jadi Khadijah. Siti Khadijah. Masya Allah. Nah, ini tentunya juga nanti kita akan urut sampai sana, tapi di awal dulu nih. Teh Peggy awalnya nih langsung ke dunia entertainment nih. Itu siapa yang ngajak, apa emang cita-cita atau gimana? Apa ya, awalnya udah jadi sebetulnya sih Teteh itu kan datang bukan dari keluarga yang sosial ekonominya tinggi lah ya. Jadi relatif kami keluarga yang amat sangat sederhana gitu. Jadi orang tua tuh dari kecil mementingkan yang namanya pendidikan, karena mereka merasa ya itulah yang mereka bisa kasih gitu ya sama anak-anaknya sebagai modal nanti untuk anak-anaknya juga survive gitu ya di tengah-tengah kehidupan rimba raya dunia begitu. Nah, kalau mama dulu memang fokus sekali gitu di urusan agama. Justru udah dari dulu sebetulnya dari sejak kita kecil lah, ya kadar Allahnya kan. Mama memang keturunan Arab kan, Teteh kan ada Arab. Iya, At-Tamimi kami keluarga At-Tamimi. Dari mama, tapi kalau ayah Sunda asli. Nah, dari garis ayah ya tentu keduanya mementingkan urusan agama ya, tapi ayah betul-betul menekankan urusan pendidikan formalnya gitu. Jadi singkat katanya lagi, di antara activity Teteh waktu kecil itu selain tentu hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan agama seperti ada guru mengaji, terus ikut cerdas cermat Islami, lomba tilawatil Quran waktu kecil dari itu begitu dulu udah sebetulnya gitu, iya ya. Tapi habis itu melanglang buana kan di tengah perjalanan. Astagfirullahaladzim. Ibrohnya sih ini sambil langsung loncat ya, ibrohnya ya bagi keluarga-keluarga muda yang masih juga punya anak-anak yang kecil ya usia-usia keemasan itu ya harus fight deh buat menanamkan ya nilai-nilai ketauhidan, agama, keislaman, Quran, karena ya Al-Quran itu Allah turunkan sebagai huda ya, Allah turunkan sebagai syifa, Allah turunkan sebagai nur. Jadi kalau kita betul-betul pernah secara serius menanamkannya kepada anak-anak kita, ya itu kan kalam Allah ya, gak akan hilang alirannya begitu. Walaupun dalam proses perjalanan hidup manusia tersebut semisal tentu saja Allah datangkan ujian ya, naik dan turun, jalannya belok dulu dan seterusnya. Tapi kalau memang kalam Allah itu pernah ditanamkan berarti kan ada
Di Ada dalam. di dalam hati ya, Iya. terpendam ya. Iya, Oh. iya. Singkat kata sih seperti itu. Nah, kemudian kembali lagi, jadi banyak activity dari kecil itu yang sifatnya ekstrakurikuler juga. Nah, salah satunya yang berkait dengan seni. Entertainment. Dari situ sebetulnya pintunya jadi terbuka karena activity yang terkait dengan seni itu seperti latihan olah vokal ya, terus kemudian latihan ikut kelas-kelas acting zaman dulu tuh masih kecil. Nah, dari situ terbuka lagi pintunya. Kan dulu kan TV cuma satu. Iya. Ya, cuman TVRI ya? Iya, TVRI aja. Jadi kalau misalnya TVRI butuh pemain anak-anak gitu ya misalnya. Maju deh. Mereka kan pasti cari dari sanggar-sanggar. Nah, iya, sanggar-sanggar itu benar. kan buat kitanya itu kan activity yang kayak ekstrakurikuler kan. Iya. Yang artinya di luar Sekolah, sekolah. gitu. Informal. Jadi ya udah dari kecil nanti ikut gitu ya, ada casting, ada ini, ada itu. Ya udah perjalanannya tuh membawa terus kepada ya tampil di TV dan seterusnya sampai kemudian ada TV swasta. Untuk yang pertama kalinya. SCTI ya. Iya, enggak. Waktu itu TPI kalau teteh nggak salah. TPI dulu atau RCTI dulu sih? Lupa deh, pokoknya salah satu deh ya. SCTI tuh, SCTI. RCTI dulu ya? RCTI. Oh iya, mungkin RCTI. Nah, waktu RCTI baru mengudara tahun pertama atau tahun kedua aja tuh teteh waktu itu berhasil tuh lolos casting, dan castingnya sama almarhum Om Arifin Senur, Masya Allah. Allah, Om Arifin Sadar dulu SCTI. Iya, Waduh. bikin produksi namanya Sebuah Pintu Sebuah Kalbu. Terus jadi kayak itu sih, zaman dulu kan ada film Huxtable ya, keluarga Huxtable. Nah, itu Bill kayak Cosby ya. iya kayak Bill Cosby. Nah, itu Oh, kayak ke versi sitcom gitu, Indonesianya sitcom ya? iya, kayak versi Indonesia. Nah, teteh jadi salah satu anaknya gitu di. Nah, itu startnya dari situ. Itu 94 deh atau 93 ya. Pokoknya startnya dari situ deh. Karir udah profesionalnya lama ya. banget ya. Kalau sebelum itu sih banyaknya casting-casting ya, kayak untuk TVRI, kayak untuk kemudian dulu juga dubber. Dabar juga. Masih kecil Dabar. Semua. Semuanya ya kayaknya ya. Beratus-ratus iklannya waktu kecil. Masih kecil itu? Iya, dubber. Jadi VO Dabar. Dubber. Oh, memang. Iya, dubber iya, terus kemudian stage ya, karena dulu ya TV kan cuma satu, karena TV cuma satu, jadi another opportunity-nya itu kan di atas di panggung. Nah, Kemudian? terus Teh Peggy abis itu kan di awal nih, ini kan perjuangan meniti karir nih masuk dunia entertainment. Sampai akhirnya benar-benar jejak, maksudnya kayak udah Karir. diakuin Iya. karirnya dan segala macam itu Karir butuh karir bata- pertama sebagai Dari seorang nolnya Peggy. aja, dari nolnya yang ketika mulai ekstrakurikuler itu ya, yang activity seperti itu sampai dengan bisa disebut dikenal gitu lah ya di industri, mungkin 10 tahunan perjalanannya aja. 10 Ya tahun kan? ya. Misalnya gini ya, kalau nggak salah kan teteh waktu kecil itu mulai activity seperti itu mungkin usia 7 atau 8 tahun. Yang kayak suka jadi pohon dan segala rupa itu. 17-an pasti ada pokoknya ya kalau Iya. salah. Iyalah, kalau udah gini kan Ya emang Allah. kepengen Dan aja gitu iya, kan. dan selalu terlibat dimanapun Benar. ya. Dan bukan karena dibayar, anak-anak dulu kan karena kepengen Ya, aja tapi gitu. sih positifnya setelah terjun profesional di industri ya, perjalanan itu kan memupuk karakteristik acting itu sendiri. Ya, Karena ya. kan berangkatnya Jam dari terbang stage ya, ya, betul. punya jam Pengalaman terbang dilatih di stage performance. Sementara stage performance itu kan nggak ada alat, kita betul-betul dilatih suara, dilatih gerak. Kalau jadi pohon dan itu pohonnya mesti diem misalnya 1 jam, ya kita mesti betul-betul acting 1 jam jadi pohon kan gitu ya. Kalau misalnya kita Komitmen ya. jadi apa sih ya macam-macam lah gitu, namanya stage performance zaman itu ya. Jadi kasih jadi apa aja mau ya? Ya mau dong, kalau dulu mah Iya, iya. zaman itu kan juga kayak teknologinya apanya baik untuk TV maupun stage itu kan juga belum seperti sekarang ya. Jadi ya begitulah, kalau pohon misalnya terus kolam ya mesti ada suasana airnya, apanya kayak binatang-binatang di kolam, ya itu kita pernah jadi kodok misalnya. Oh, jadi kalau kita loncat-loncat terus gitu. Astagfirullah. Pokoknya Waduh, itu kita masih ada nggak foto-fotonya tuh? Enggak. Oh, nggak ada ya. Iya. Aduh, lucu juga Nah tuh. itu mungkin kan usia 7 atau 8 tahun. Kemudian terjun profesionalnya waktu sama Om Arifin itu sekitar umur 15 deh atau 16, kelas 1 SMA pokoknya. Di 94 itu. 91 atau 92 92 malah. Iya.
Nah, jadi waktu dari kanak-kanak itu sampai ke 92 ke kelas 2 SMA ya lumayan kan, dari umur 8 tahun sampai umur 16 tahun, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 tahunan kan. Dan 8 tahun itu betul-betul seperti medan latihan. Jadi yang kayak stage performance, yang casting ini itu segala Perjuangan macam. banget lah Iya, gitu ya. termasuk 8 tahun itu. Nah, ini di 8 tahun waktu masa anak-anak sampai dengan lulus SMP yang betul-betul udah bisa disebut pekerjaan yang ya let's say profesionalnya itu justru di dabernya, jadi daber cilik. Nah kalau di daber ciliknya Ya udah terima honor lah gitu. iya betul, udah terima honor, kemudian juga ya dari situ tuh bisa ya kayak beli buku-buku sekolah sendiri. Apa dari situ tuh, dari radio justru ya macem-macem deh iklannya, pokoknya macem-macem banget saat itu. Nah, Makanya kemudian jadi suara terlatih ya. Oh ya, autonya udah lewat Sekali vokal. ya, Lah. benar-benar. Iya. Waktu kecil tuh kadang-kadang take untuk iklan itu sampai nangis kan, diulang lagi, Iya. diulang lagi. Nggak kayak Dan sekarang ya. dulu tuh kayaknya nggak kayak sekarang yang digital gitu Iya, kan. terus bisa Iya di dong, stop gitu ya, enggak. terus Iya, misalnya diulang enggak. part yang Diulang part itu itu aja. aja. Enggak, ulang semua. Ulang Iya, semua. bener-bener. Ulang semua terus suruh keluar dulu dari sini, duduk dulu sama om. Ayo latihan dulu. Ya Allah, latihannya aja udah panjang. Baru ntar masuk take-nya lagi Udah panjang. capek. Kadang-kadang nangis, aku mau pulang aja deh kayak gitu-gitu. Tapi nanti begitu sampai rumah terus mama tanya gitu, ya udah kamu nggak usah lagi gini-gini kan, kamunya kan capek kan. Orang tua nggak pernah paksa karena buat mereka itu betul-betul kayak ya anaknya harus seneng gitu ya, anaknya harus suka dan memang anaknya ingin melakukan itu sehingga apa ya, jadi proses self developmentnya kan buat si Disitu-nya, anak. ya, Nah iya. setiap pulang, setiap ditanya selalu bilangnya enggak, tapi aku nggak kapok, aku mau lagi. Karena emang suka ya. Iya, Beda sih. Berlanjut terus sampai akhirnya jadi karir profesional. Nah, dulu tuh ingat banget kalau saya tuh nonton TPG tuh pas pusing. Ya gitu. Allah, itu Mimi masih di Palembang. Masih. Itu apa sih yang pusing itu? Gerhana ya? Iya, Gerhana. Apa Gerhana? Gerhana. Jakarta tahun berapa? Jadi 2000. Dia termasuk utusan daerah yang cukup lama sebenarnya. Oh, ya Karena Allah. Soalnya Gitu SMA ya. dari kecil sampai SMA di Palembang, terus ke Jakarta dikawinin teh. Nah, kan. Makanya, jadi Togalo Oh, ya. gitu Galo. ya dulu kan 2005 waktu saya udah di MTV, saya kesana aja orang tuanya gak tahu. Soalnya nggak nyampe di Iya, sana. nggak ada. Makanya jadi emang Aduh. inget banget. Jadi inget banget dulu tuh pas zaman nonton TPG tuh, ya itu yang pusing Itu gitu. kan ya, jadi zaman dulu tuh kan Jadi Mimi masih di Palembang tahun berapa itu? 2000, pokoknya Itu masih di Palembang, 2000-an itu? Oh, pokoknya ya, iya dong. berarti Berarti nontonnya masih di Palembang. masih di Palembang. Kalau pas di Itu Jakarta tahun berapa tuh udah emang nggak itu? nonton. Gerhana. Gerhana Kita mulai syutingnya 97. Tuh. bulan tujuan. 97 akhir lah mulai syutingnya. Pokoknya itu bareng-bareng kan Gerhana, terus apa namanya Millennium, Panji Enggak, itu setelahnya. Jadi sebetulnya Gerhana itu dia kayak jadi apa sih, lokomotifnya boomingnya tipologi produksi-produksi yang dikategorikan kayak science fiction gitu Ya, lah. iya, 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 Action, iya. science Kekuatan fiction, ini kayak kan. gitu. Oh iya iya. Dan benar. itu sebetulnya Gerhana itu jadi juga salah satu lokomotifnya stripping. Ya jadi waktu surprise-nya banget Gerhana. Di masa itu tuh kalau Teteh nggak salah ya, karena TV swasta udah mulai ada beberapa. Jadi itu tingkat kompetisinya lagi sangat tinggi-tingginya gitu. Rata-rata produksi sinetron itu dia nggak akan bisa mencapai rating tertentu yang diharapkan pada episode 1 sampai episode 3 gitu. Jadi selalu trialnya tuh 3 episode ya. Nanti kalau 3 episode, di episode ketiga itu udah kelihatan ada rating yang ya mendekati harapan, dia dikasih kesempatan lagi 3 episode lagi gitu. Oh, dulu gitu ya. Ya, nah kalau misalnya sampai 6 episode ini ternyata happy ya, maksudnya akhirnya tercapai bagus, gitu, ya udah itu bisa lanjut sampai 13 kan biasanya per 13 episode makanya jadinya gitu kan, karena 3 abis itu 6 plus 7 gitu ya, 6 atau 7 lagi kayak gitu. Nah, surprise-nya waktu itu Gerhana itu di episode pertama itu bukan cuma mencapai ekspektasi, tapi 100% di atas ekspektasi. Jadi misalnya kalau ekspektasi double up dong. bagus double banget up ya, double up. Jadi tuh surprise banget. Sehingga akhirnya baru di episode 1 aja udah langsung digenjot, episode 2-nya wah udah langsung TV udah episode 2-nya mesti gini, mesti gini gitu. Nah, itu sebenarnya yang memicu pada saat itu tim produksi untuk memikirkan sesuatu yang memang di saat itu out of the box gitu ya. Nah, itu digarapnya di karakter Teteh karena memang pas before main di sinetron itu, walaupun memang udah main banyak sinetron macam-macam ya, dari mulai drama ya, komedi ya macam-macam lah. Jadi udah relatif lebih dikenal
pemain berkarakter gitu ya pada saat itu. Makanya kemudian di challenge untuk menggarap si karakter yang Teteh mainkan itu sampai akhirnya ya itu di episode kedua itu ya mulailah pokoknya maraton deh meeting nyari ide apa dirombak total. Wah udah deh waktu itu kan Malah bagus malah dirombak total. ya Lagi bagus malah dirombak bukan total. maksudnya karakteristik Teteh Bener-bener itu dirombak didalemin total gitu. bukan cuma seadanya gitu kan. Oh. Waktu itu kan karakternya dibikinnya kan kayak yang cerewet ya yang overacting apa tapi pasca betul-betul ratingnya tuh double up kayak begitu langsung diminta pokoknya tuh harus digarap abis-abisan. Akhirnya jadi baju dirombak jadi hemat pangkal kaya deh, bajunya kan bahannya kecil Iya. banget ya. Makin hemat Iya, gitu ya. bener-bener. Keanginan lah di mana-mana gitu ya. Kalau sekarang nggak cukup nih 2 meter aja. Mungkin kalau sekarang ini bisa buat 5 baju dulu ya. 5 baju dulu ya. Gitu. Tapi dulu apa Ya Allah, gimmicknya Ari. Ari bikin Teteh. ya itu. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin. Justru di Amin, sini amin, kan amin. harus binikmah, ya kan? Jadi harus ibaratnya binikmah, insyaallah. apa namanya proses itu harus dilewatin gitu. Mungkin aja teman-teman sekarang ini yang masih melewati proses itu nggak pernah ada kata terlambat untuk kembali kan? Pasti dong. Nah, Iya. nah, Allah kan tidak pernah menutup pintu taubat. nah itu dia. Nah ketika itu saat itu Teteh di posisi itu muncak banget kan ibaratnya. Boomingnya di situ. Boomingnya Dulu di situ ya. Dulu kalau nggak salah nama Teteh itu panjang banget ya kan? Iya. Apa Teh dulu Teh? Tunggu ya, tarik nafas dulu. Sekarang udah umur, Siap. mana? Peggy Melati putih dan suci, harum mewangi sepanjang hari seperti bidadari, titisan dari pelangi berwarna-warni, Mejiku hibiniu, merah jingga kunini lebiru ungu, membuat iris setiap hati ada di muka bumi ini karena Peggy cantik berseri-seri seperti bunga-bungaan di taman bunga Mekarsari. Hati-hati di taman bunga Mekarsari dari Tol Jagorawi belok ke kiri, hati-hati banyak polisi, kalau ketangkep nanti kepalanya jadi pusing. Oh, itu awalnya. Itu dia. Udah kayak Tol Jagorawi ya banyak. Itu dia. Ya Iya, itu Itu berarti dari sejak gerhana tuh. Itu sejak gerhana dan itu memang Yang ngarang sendiri Teteh. Teteh ngarang sendiri, develop sendiri, dan itu kan namanya memang teratur gitu, tertib gitu. Karena kalau nggak tertib, editor kan sakit kepala dong gitu. iya, Misalnya iya. tiba-tiba dia mesti motong di sini, nyambungin di sini, nanti namanya jadi berubah-berubah. Nah, jadi nama itu mesti tertib terus. Dan dihafalin sepanjang itu Iya, ya. nanti jadi editor catat, dia punya catatan namanya sepanjang gitu. Jadi dia kalau cut di sini, nyambungnya di sini, dia tahu emang namanya begitu terus jadinya gitu. Nggak Konsisten. konsisten ya. Konsisten ya. Kalau Teteh sendiri yang paling peak di antara itu, gerhana nih peak juga nih. Angin malam Angin juga malam. peak juga. Angin malam ya. Gerhana, angin malam, terus itu yang berbagi rezeki. Berbagi rezeki. Iya, berbagi rezeki. Itu juga Teteh. itu kan ya produksi-produksi yang itulah ya yang sama ini Kabayan. Si Kabayan. Tapi sinetron memang waktu itu Sinetron. nggak booming ya, tapi itu Sudah kebanyakan kedengeran juga. iya, tapi itu track ya karena Kabayannya kan yang sama Mas Didi Petet. Jadi Iya, itu iya. kan track dari ya filmnya sampai ke sinetronnya, dari mulai Mita ya waktu itu, kemudian almarhum Nike, kemudian Desi, kemudian sinetronnya Teteh Itengnya sama Kang Didi. Tapi kan itu sebelum ya, sebelum Gerhana. Gerhana ya. Belum sebelum. Itu di dunia keartisan nih peak terus maksudnya di atas lah gitu. Nah tiba-tiba Teteh di dunia keartisan dulu selama di dunia ada nggak duka apa gitu yang pernah kan itu enak semua tuh ada Dunia dukanya. keartisan, kata siapa di dunia keartisan enak semua. Coba kita Teteh yang wawancara hari deh sama Benny. Ya misalnya kan ternyata kan ada beberapa hal yang orang nggak tahu gitu bahwa Karena kita- orang kan mikirnya kalau dunia artis kan glamor, terus pasti udah happy, seneng-seneng. Nah itu kita coba lewatin lah. Kita pengen tahu kalau misalnya di kala di dunia entertainment itu lagi naik-naiknya, sebenarnya perasaan Teteh tuh gimana sih? Apakah mengikuti Ya, atau gimana tuh? Yang paling dirasakan ya ketika ada di posisi puncak, entah kan masing-masing kita tuh punya klasifikasi yang disebut puncak gitu ya. Iya. Istilahnya mungkin based on karir kita masing-masing gitu. Nah mungkin kalau Teteh memang pada periode gerhana, kemudian sambung angin malam, kemudian ada rezeki nomplok ya, yang berbagi rezeki itu yang peak season banget dan tidak pendek ya, karena gerhana sendiri aja dia 8 tahunan tuh. Iya, Oh, iya. benar-benar. Dia juga menjadi pemicu stripping karena dari yang seminggu sekali, kemudian dia jadi seminggu 3 kali, kemudian jadi seminggu 5 kali ya.
Ya itu abis itu mulai deh jadi stripping terus jadi tumbuh lah stripping dari situ. Yang paling terasa sih pasti kehilangan privacy itu udah pasti ya. Kehilangan privacy, merasakan seperti memang diri kita udah bukan milik kita lagi gitu ya. Publik udah ya. Iya, udah milik orang banyak yang apalagi mungkin pada saat itu Teteh karakteristiknya kan seperti itu ya di sinetron. Jadi karakteristik yang digemari tapi juga dibenci gitu ya, bikin orang juga gemes, nggak suka tapi juga kangen pengen lihat gitu ya, misalnya kayak begitu. Yang disebut kehilangan privacy itu benar-benar kehilangan privacy, Ri, karena di periode itu misalnya ya salah satu contoh Idul Fitri gitu, susah sekali untuk bisa betul-betul tenang gitu bersama keluarga. Karena apa? dua kali momen Idul Fitri di masa periode lagi naik seperti itu malah jadi menimbulkan kerusuhan sampai harus polisi datang segala macam. Karena masyarakat nggak bisa dikendalikan, betul-betul di dalam rumah saudara tuh dikepung oleh masyarakat sampai berbondong-bondong sampai mungkin ribuan kali ya, sampai tembok rumah saudara tuh hancur, ambruk, pagar ambruk, iya, sampai akhirnya harus polisi datang, terus harus dikeluarkan lewat jalan yang beda terus dibawa, udah pokoknya kocar-kacir. Itu ngalamin seperti itu kan. Jadi berarti memang dan Karir tuh kerja keras banget, orang lihat kan tinggal nonton aja. Yang tadi Teteh cerita ya. Dulu katanya kan ada satu penyakit ya yang sebelum tadi syuting ngobrol sama Ari ya, yang akhirnya di 10 tahun terakhir ini kita baru tahu ya, ada penyakit yang bernama autoimun gitu kan, yang sistem imun kita yang rusak ya. Dia bekerjanya kayak autopilot gitu, dia mestinya nggak bekerja, dia tahu bekerja gitu. Jadi autoimun kan mestinya sistem imun kita itu membentengi diri kita dari serangan. Kalau ini kebalik, nggak ada serangan, dia nyerang kan? Dia nyerang kita sendiri gitu. Nah pemicunya apa? Pemicunya ya misalnya sistem imun itu kan bekerja kalau ada ancaman dari luar, kan gitu. Tapi nyerangnya kan mestinya si ancaman itu kan. Jadi misalnya ada virus, ada apa, sistem imun kita bekerja, nyerangnya kan yang melawan itu. Untuk melawan itu. Nah kalau ini ada ancaman dari luar, sistem imunnya aktif, nyerangnya ke diri kita. Jadi double. Karena nggak ada obyeknya malah ke dalam. Enggak, gitu. terkadang kalau ada obyeknya ada. Jadi misalnya kalau orang autoimun itu misalkan dia harus kalau kadar stadiumnya berat ya, dia misalnya harus jaga jangan sampai dia sering flu misalnya. Kalau sering flu kan berarti ada faktor virus dari luar kan. Nah, ketika virus itu menyerang, virusnya nyerang, sistem imunnya nyerang kita juga. Dia kebalik ya? Iya, double up dong malah jadi musuhnya double dong. Sistem imunnya tuh aktif tapi dia bukan menyerang si musuh, dia nyerangnya kita gitu. Makanya sejak kapan tuh Teh? Sebenarnya itu dia tadi sebenarnya dari masa aktif di keartisan itu. Udah ada tuh. Udah macem-macem tuh Teteh ngalamin macem-macem ya. Jadi akhirnya selama 2 bulan itu sebelah mata Teteh tuh yang kiri waktu itu sama sekali nggak bisa lihat. Jadi nggak benar-benar gelap gitu, totally blind gitu. Iya, nggak bisa melihat. Dan diagnosanya serangan virus berhijrah itu udah berubah aja, kita ada loh, kita nggak denger. Maksudnya tiba-tiba TV gue udah kronologisnya tuh gimana sih? Orang taunya tiba-tiba udah jadi Khadijah aja gitu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya sih ada beberapa periode ya sebelum menuju kepada masa hijrah itu. Jadi